Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik teman-teman, melanjutkan dari materi kita yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu Basic Excellent Service. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, masih di bab yang sama tentang pemasaran. Nah, yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah marketing strategi. Marketing strategi atau dalam bahasa kita yaitu strategi pemasaran, ini merupakan sebuah logika pemasaran. Dan berdasarkan itu, unit bisnis kita diharapkan untuk bisa mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Nah, strategi pemasaran ini terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini juga dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu perusahaan dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Ketika kita akan menentukan strategi pemasaran, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, dan ini adalah prinsip dasar dari strategi bisnis. Nih, yang pertama, tahap pertama adalah kita memulainya dengan data. Yang pertama memulai dengan data ya. Lalu yang kedua, memilih pendekatan strategi bisnis. Lalu berikutnya adalah menentukan detail strategi bisnis, dan yang keempat adalah evaluasi berdasarkan data. Nah, baik, yang pertama yaitu adalah mulailah dengan data. Apa yang dimaksud di sini dengan memulainya dengan data? Artinya ketika kita sebelum menentukan strategi bisnis, kita harus memulai terlebih dahulu dengan data ya, dengan data. Artinya ketika mengambil sebuah keputusan itu tidak atau jangan hanya mengandalkan insting, jangan hanya mengandalkan asumsi atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, tetapi kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Dari mana data itu bisa kita peroleh? Data bisa kita peroleh melalui penelitian atau riset. Riset ke mana? Kalau ini pemasaran, berarti risetnya adalah ke pasar ya. Pasar di sini maksudnya itu adalah riset kepada konsumen, riset melihat dari persaingan pasar yang ada di luar gitu ya, atau produk-produk yang ada di luar. Nah, jadi mulailah dengan data, kumpulkan data-data tersebut gitu. Ini sebagai dasar pertama ketika kita akan melakukan atau akan memilih strategi usaha. Nah, berikutnya adalah memilih pendekatan strategi bisnis. Oke, ketika memilih pendekatan strategi bisnis ini sebetulnya banyak ya. Jadi sebelum ini maksudnya itu pendekatan ketika kita akan melakukan strategi bisnis ya. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk sebelum mengambil strategi dalam bisnis. Yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan dengan analisis SWOT ya. Jadi pendekatan yang pertama itu adalah dengan analisis SWOT. SWOT itu S-nya itu adalah strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya adalah opportunity atau peluang, dan T-nya adalah threat atau ancaman. Nah, strength dan weakness ini merupakan faktor internal. Jadi apa yang kita miliki itu strength dan weakness. Nah, kalau strength berarti kekuatan apa nih yang perusahaan miliki? Kekuatan apa nih yang bisnis kita miliki? Kalau weakness berarti kita memperhitungkan kelebihan kelemahan apa yang kita miliki atau kelemahan apa yang ada dalam perusahaan kita. Kita tuliskan strength-nya 5-10, kita tuliskan apa kekuatannya. Misalkan kekuatannya itu adalah yang pertama, kita itu tempatnya misalkan ya, kita punya kafe atau warung lah gitu ya, tempat makan kecil-kecilan.
Kekuatannya apa? Kekuatan yang kita miliki misalkan kafe kita itu berada pada tempat yang strategis ya, tempat yang strategis. Terus yang kedua, kafe kita itu ternyata instagramable gitu ya. Enak kalau misalkan dipakai untuk berfoto. Terus yang ketiga, harganya murah. Terus yang keempat misalkan apa namanya itu? Hmm, menunya banyak gitu. Nah, itu kita tuliskan semuanya karena itu menjadi salah satu kekuatan dalam usaha kita. Nah, berikutnya kita menghitung atau kita menuliskan kelemahan yang kita punya. Apa kelemahan yang kita punya? Karena ini kafenya baru dibuka, terus juga apa kita juga memperhitungkan biaya segala macam ya, jangan sampai pengeluarannya besar. Nah, kelemahan yang kita punya itu ternyata satu misalkan apa karyawan kita itu atau SDM-nya itu masih sangat sedikit gitu ya, karena kafenya juga kafe kecil, karyawan kita masih sedikit gitu. Jadi apa otomatis kalau karyawannya sedikit nanti ada aja kendala ke depannya apa gitu ya. Nah, itu menjadi kelemahan kita. Terus apalagi kelemahannya? Pokoknya kamu tuliskan 5 sampai 10 kelemahan yang kita miliki dalam perusahaan kita ya, atau dalam bisnis kita. Nah, berikutnya opportunity. Nah, opportunity ini artinya peluang apa yang ada di depan mata atau ada di luaran. Jadi ini faktor eksternal opportunity. Jadi faktor eksternalnya apa nih yang ada di depan mata kita itu gitu ya. eh Opportunity-nya apa gitu ya, peluangnya apa, ada peluang apa. Oh, ada peluang sekarang itu ternyata orang itu lebih seneng jajan gitu, itu kan peluang ya, lebih seneng jajan. Terus peluangnya apa? Peluangnya itu orang-orang itu jajan itu ternyata apa bukan hanya sekedar jajan makan yang penting enak, bukan gitu, tetapi dia apa senang dengan tempat yang nyaman, senang juga dengan tempat yang instagramable gitu ya. Atau misalkan apalagi peluangnya, atau misalkan peluangnya itu kita bisa apa namanya itu eh tidak usah misalkan tuh ya, tidak usah besar-besar misalkan tempatnya, tetapi apa ternyata sekarang itu masyarakat itu senangnya delivery gitu ya. Jadi beli makanan itu pesan antar pakainya. Nah, jadi itu juga peluang untuk perusahaan kita. Nah, berikutnya adalah threat ya. Threat itu berarti ancaman apa yang akan mengancam perusahaan kita. Tentunya berarti ini kalau ancaman dari luar ya. Misalkan ancamannya apa? Ancamannya satu misalkan tuh ya, ternyata banyak apa namanya itu wirausaha yang bisnis dengan bisnis yang sejenis itu banyak bermunculan gitu, dengan harga juga yang bersaing, dengan apa kemampuan kreatifnya yang luar biasa. Nah, itu pesaing-pesaing yang ada itu merupakan ancaman gitu. Berikutnya apalagi ancaman yang akan kemungkinan ke depan itu akan ada. Misalkan harga ya, harga kita tahu bahwa semakin hari ya tidak ada yang justru semakin turun gitu ya harganya. Yang ada persaingan banyak justru akan menurunkan apa sih namanya itu tingkat tingkat permintaan gitu ya, karena apa kalau penawarannya semakin banyak justru akan menurunkan tingkat permintaan yang kemudian dalam segi harga pun itu akan bersaing luar biasa. Jadi justru harganya itu akan besar akan perang besar-besaran lah gitu ya dalam masalah harga, karena orang akan merebut pasar gitu. Pasarnya misalkan sama tetapi pesaingnya banyak, itu akan menurunkan harga tentunya. Nah, ini juga ancaman teman-teman. Jadi pesaing ya, pesaing itu ancaman. Atau misalkan bahan baku yang kita gunakan ternyata apa bisa jadi naik, atau misalkan bahan baku yang kita gunakan itu musiman. Nah, ini juga salah satu ancaman. Kalau bahan bakunya musiman, otomatis ketika bukan pada musimnya itu akan mengancam perusahaan kita. Atau kalau bukan pada musimnya, otomatis berarti kan bahan bakunya itu akan mahal. Nah, ini apa yang harus dilakukan lah strateginya gitu ya. Nah, sekarang mulai kita dengan strateginya. Nah, tadi kita sudah menuliskan strength-nya apa, weakness-nya apa, sekarang tinggal kita kawinkan gitu ya. Nah, strategi yang pertama itu dengan strategi SO, strength,
dengan opportunity ya. Jadi strength dengan opportunity di sini yang harus kita lakukan adalah dengan menciptakan strategi yang bisa memanfaatkan kekuatan yang kita punya supaya kita bisa memanfaatkan peluang. Jadi kekuatan apa yang bisa kita punya sehingga kita bisa mengambil peluang. Misalkan ya, kita peluangnya itu peluangnya itu misalkan ya tadi suka dengan tempat yang instagramable. Nah, kekuatan yang kita miliki apa? Tempat kita instagramable gitu. Berarti kan anak-anaknya atau kitanya yang sebagai wirausahanya itu orangnya kreatif. Nah, berarti bagaimana kita bisa menciptakan spot-spot yang lebih bagus lagi gitu, atau tidak mudah bosan orang ketika datang ke sana. Ya bisa saja kita dengan setiap 6 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali ada spot baru atau ganti gitu ya, ganti latarnya gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah strategi. Lalu weakness-nya, ini contoh saja ya, weakness terhadap opportunity. Nah, di sini berarti bagaimana kita menciptakan strategi yang dapat meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Kelemahan kita apa tadi? Kelemahan kita itu karyawannya sedikit, otomatis. Terus peluangnya apa? Peluangnya delivery. Waduh, peluangnya itu delivery service, masyarakat lebih senangnya diantar gitu ya makanannya, sementara jumlah karyawan kita itu sedikit. Gimana nih caranya? Strategi apa nih yang bisa kita lakukan supaya tetap bisa mengambil peluang tersebut, tapi juga kita bisa tertutupi kelemahan kita, bisa meminimalkan kelemahan kita. Oh ya, kita lakukan sekarang dengan apa? Kita manfaatkan nih sarana yang ada. Misalkan dengan adanya GrabFood, dengan adanya GoFood. Nah, kita manfaatkan. Itu juga salah satu peluang juga gitu ya. Kita manfaatkan itu strateginya sehingga kita tidak mesti, bukan kita yang mengantarkan, tetapi melalui GrabFood, melalui GoFood gitu. Nah, itu juga menjadi strategi W terhadap O. Nah, selanjutnya adalah strategi S terhadap T ya. Jadi strategi strength terhadap trait. Di sini kita menciptakan strategi yang memakai kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kekuatan apa yang kita miliki? Tadi katanya kita itu kreatif ya. Berarti kekuatan yang kita miliki, terus ancamannya apa? Ancamannya adalah datangnya pesaing baru gitu ya. Jadi kekuatan apa yang bisa kita miliki? Misalkan kita itu kreatif dalam membuat menu. Ya, kita kenapa tidak kita berinovasi dalam membuat menu, misalkan bikin menu baru setiap 3 bulan sekali. Buat buat diskon setiap berapa bulan sekali. Atau misalkan buat strategi gratis bagi yang ulang tahun. Atau misalkan buat strategi misalkan ajak 5 orang, kamu gratis makan di sini sepuasnya, misalkan gitu ya. Nah, itu juga salah satu strategi. Untuk apa? Supaya kita bisa mengatasi ancaman yang ada dalam persaingan terutama. Nah, berikutnya strategi W terhadap T, strategi weakness terhadap trait. Nah, di sini kita harus menciptakan strategi yang dapat meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Oke, nah itu adalah strategi pendekatan strategi bisnis yang pertama dengan melakukan analisis SWOT. Pendekatan yang kedua adalah dengan melakukan analisis SMART ya. Nah, analisis SMART ini merupakan analisis yang bertujuan untuk dapat mengetahui dan juga menguji hasil kuantitatif keadaan dari suatu kegiatan. Jadi metode ini muncul awal mulanya itu digunakan oleh George Theodoran gitu ya, dalam ketika dia melakukan manajemen review. Nah, jadi analisis ini teman-teman digunakan bahkan sekarang itu digunakan oleh berbagai perusahaan di dunia untuk bisa mencapai tujuan bisnis mereka. Apa itu SMART? S-nya apa? S-nya itu adalah spesifik. Lalu M-nya apa?
M-nya adalah measurable atau terukur ya. A-nya apa? A-nya itu adalah achievable ya. A-nya itu achievable atau keberhasilan. Terus R-nya itu reasonable. Kalau menurut George Sederan ini adalah relevan. Dan T-nya itu adalah time order atau time bound. Nah, bagaimana dengan melakukan analisis SMART ini? Nah, ini juga sebetulnya bukan hanya untuk bisnis, untuk kita sendiri nih, untuk kehidupan kita ya. Mulai dari yang pertama, S-nya. S-nya ini yaitu adalah spesifik. Spesifik itu artinya apa? Jadi kita tentukan tujuan usaha kita itu secara spesifik. Misalkan, mungkin kan ada banyak tujuan usaha, bisnisnya ada banyak nih. Kita targetkan lah gitu ya, kita targetkan. Misalkan saya ingin usaha saya itu bisa dari usaha saya bisa memberikan bonus tahunan kepada siapa? Kepada karyawan. Oke. Nah, selain bonus tahunan dalam bentuk uang kepada karyawan, saya juga ingin memberikan bonus setiap tahun kepada karyawan dengan memberangkatkan umroh untuk karyawan ya, umroh untuk karyawan setiap tahun. Oke, berarti itu spesifik ya, ingin memberangkatkan umroh untuk karyawan. Misalkan karyawan kita ada 10 orang. Kalau karyawan kita ada 10 orang dengan harga misalkan sekarang itu taruhlah untuk keberangkatan umroh itu adalah 25 juta, maka kita membutuhkan dana sebesar 250 juta rupiah dalam setahun. Nah, dalam setahun itu measurable. Nah, sekarang measurable itu berarti tadi yang pertama itu spesifik ya. Kita ingin memberikan bonus tahunan dalam bentuk uang dan juga ingin memberikan bonus dalam bentuk haji. Dalam bentuk uang, oke lah, mungkin sudah diperhitungkan sebelumnya. Terus sekarang berarti kita memperhitungkannya yang untuk bonus haji, bonus umroh maaf. Nah, bonus umroh ini. Nah, selanjutnya ini adalah measurable. Measurable itu artinya apa? Terukur. Kita tadi punya targetnya untuk mengumrohkan 10 orang dalam setahun. Kita berarti harus mengumpulkan uang 250 juta. Coba dihitung, dalam setahun itu kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak, kalau setahun 250 juta, berarti per bulan itu harus menyisihkan berapa dari keuntungan yang kita punya. Kalau dibagi dengan 10 bulan, maka per bulannya itu adalah 25 juta. Wah, mungkin nggak ya 25 juta? Padahal usaha saya ya cuman segini, keuntungan saya hanya sekian misalkan. Waduh, ini kayaknya gimana ya, tidak terukur nih, nggak bisa nih, nggak bisa tercapai nih gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini, makanya A yang berikutnya ini adalah achievable, keberhasilan. Kira-kira apa target tersebut bisa kita capai, ketercapaian ya, bisa kita capai atau tidak. Ketika misalkan tadi 25 juta per bulan, waduh, sepertinya ini nggak sanggup kita 25 juta per bulan. Oh, berarti turunkan lagi targetnya, teman-teman. Turunkan lagi targetnya ya. Yang bisa tercapai tetapi tidak sulit, tidak sangat sulit tetapi juga tidak sangat mudah. Supaya apa? Kenapa tidak boleh sangat mudah? Supaya kita juga ada semangat gitu untuk mengejar hal tersebut. Misalkan, oh ya udah deh, nggak 10 orang deh, setiap tahun gantian aja. Setahunnya ada 2 orang. Berarti kan kalau 2 orang kita membutuhkan uangnya 50 juta. Kalau 50 juta berarti per bulan 5 juta. Wah, terukur nih, bisa nih. Kemungkinan tercapainya bisa. Nah, itu tadi yang A-nya itu achievable itu adalah kemungkinan tercapai, kemungkinan bisa berhasilnya. Gitu ya, kemungkinan bisa berhasilnya. Berat tetapi kemungkinan bisa berhasilnya tinggi. Nah, itu achievable. Nah, selanjutnya adalah relevan. Nah, relevannya itu artinya apa? Sekarang kita memperhitungkan biaya untuk umroh itu adalah 25 juta per orang dengan harga sekarang. Relevan nggak ketika nanti setahun ke depan itu biaya umroh itu segitu gitu ya, 25 juta.
Oh, enggak nih, biasanya naik. Biasanya naiknya ya kurang lebih 10% lah gitu setiap tahun. Berarti kalau sekarang 25 juta, berarti ke depan kemungkinan itu 27.500.000 rupiah. Berarti kalau begitu relevansinya berarti kita jangan lagi menghitung 25 juta, tetapi berapa? 27.500.000. Berarti yang harus kita kumpulkan sekarang adalah berarti yang harus dikumpulkan sekarang itu bukan 5 juta lagi, tetapi 5.500.000 rupiah per bulan. Nah, gitu ya teman-teman, itu relevansi R-nya. Nah, sekarang time order atau time bond, berarti ini adalah apa waktunya gitu. Kira-kira target waktunya itu kapan? Tadi sudah jelas sebetulnya ya, target waktunya itu adalah setahun ke depan. Berarti target waktunya itu adalah tahun depan gitu. Nah, jadi itu analisis SMART. Sebetulnya ini bukan hanya untuk bisnis, untuk kehidupan kita pun bisa digunakan. Ini adalah analisis SMART sebagai pendekatan strategi bisnis yang akan kita jalankan berikutnya. Berikutnya adalah teori optimasi. Ya, ini adalah pendekatan yang ketiga. Teori optimasi ini adalah suatu teori yang bisa dipakai untuk menilai pelaksanaan suatu penyelenggaraan kegiatan secara objektif dengan mengetahui keadaan dan permasalahan yang ada sekarang ini. Dengan membahas, satu, kita membahasnya elemen sarana atau prasarana pendukung. Yang kedua, kita membahas peralatan. Lalu yang ketiga, kita memperhitungkan personil ya, atau sumber daya manusianya. Terus yang keempatnya itu anggaran yang kita punya. Jadi dengan memperhitungkan ini, elemen sarana prasarana, terus peralatan yang kita punya, personil, anggaran. Nah, barulah kita menentukan target, menentukan strategi gitu ya. Jadi supaya apa? Ya supaya semuanya bisa measurable atau terukur. Oke, teman-teman. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Jadi sampai di sini aja pembahasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Sampai jumpa kembali pada pertemuan besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.